Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali kita dalam ibadah online GBI Bethel Kelapa Gading. Mari kita mau tundukkan kepala kita sejenak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan kalau kami masih boleh ada, kami masih boleh berkumpul dengan keluarga kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Bapa, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang turun dan beracara, Engkau mengurapi setiap kami, biar namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau masuk ke hadiratnya dengan penuh rasa syukur. Mari kita bangkit memuji nama Tuhan, haleluya. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Lebih semangat lagi, katakan, Dialah Raja. Yes, haleluya. Berikan semua terbaik buat Tuhan kita. Yes, setiap kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Yes, segala perbuatannya sangat layak dan terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Allah. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, setiap keselamatan kami ya Bapa datangnya daripadamu. Biarlah hati kami terus bersyukur, hati kami terus terarah kepadamu ya Bapa. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, sebab Kau Bapa-Ku, ajaib kuasa-Mu, tak pernah Kau tinggalkanku. Setiap langkahku Kau perhatikan selalu. Kau jadikanku indah bagimu, genggam hidupku selamanya. Kau berikanku keselamatanmu, janjimu yang menguatkan hidupku, kemurahanmu limpah bagiku, selamanya hidupku takkan goyah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Segenap hatiku, sebab Kau Bapa-Ku, ajaib kuasa-Mu, tak pernah Kau tinggalkanku. Setiap langkahku, setiap
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, Tuhan kami, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu itu senantiasa masuk dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami ini juga boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan ya Tuhan, benar-benar apa yang menjadi isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah sepanjang tahun ini. Tema kita sepanjang tahun 2022 adalah tahun kesehatan rohani. The year of spiritual health. Karena di tengah masa pandemi di mana orang mengalami masalah, sakit secara fisik, mental, spiritual, kita justru harus bangkit memiliki kesehatan secara rohani yang akan mempengaruhi kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, kesehatan keluarga, kesehatan finansial, dan yang lain. Dalam ibadah kemarin, awal tahun, saya menjelaskan perbedaan antara ciri orang yang sakit rohaninya dan orang yang sehat rohaninya. Ya, orang yang sakit rohaninya itu dengan akronim SAKIT, suka perkara duniawi, abaikan kekudusan, khawatir, iri dan dendam, terpusat diri sendiri. Sedangkan orang yang sehat rohaninya, SEHAT, cirinya suka mengenal Tuhan, enggan berdosa, hidup beriman, ampuni dan kasihi, terpanggil melayani orang. Saya anjurkan saudara bisa menyimak ini melalui YouTube GBI Bethel untuk ibadah tanggal 1 Januari awal tahun tentang sakit rohani versus sehat rohani. Nah, hari ini saya ingin menekankan bahwa kesehatan rohani itu sangat berkaitan dengan sikap hati. Kalau sikap hatinya iri, dendam, kepahitan, kotor, maka kita tidak mungkin sehat rohaninya. Tapi kalau hati kita mencintai Tuhan, kita juga ingin hidup menyenangkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi, maka kita tentu sehat secara rohani. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hati Benar Rohani Bersinar. Ya, saya akan bicara tentang 4 sikap hati yang benar dalam ibadah pertama dan 4 sikap hati yang lain yang berbeda dengan khotbah yang pertama di dalam ibadah berikutnya. Saudara nanti bisa ikut onsite lagi ataukah menyimak melalui YouTube GBI Bethel secara online. Saudara-saudara, tahun 2021 kita telah tinggalkan dan kita memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. Pandemi dengan varian baru itu mulai merebak di berbagai tempat. Ada bencana alam, ada banyak ketakutan akan inflasi dan sebagainya. Di tengah masa yang sulit ini kita harus memiliki iman yang teguh sehingga kita hidup berkemenangan. Dan kuncinya kalau kita punya kesehatan secara rohani. Kalau misalnya ada seorang prajurit yang mau berperang, dia sudah pakai bawa senjata, dia sudah pakai rompi anti peluru. Pokoknya persenjataannya lengkap lah, naik tank baja. Tapi dia sakit lagi demam yang gak bisa mengalahkan musuh. Kesehatan spiritual harus menjadi fondasi bagi kemenangan yang ada. Dan saya percaya kunci untuk kita mengalami kesehatan spiritual adalah sikap hati yang benar. Amsal 4 ayat 2-3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita dijaga benar, kehidupan ilahi akan mengalir dalam diri kita. Dan inilah yang akan menghasilkan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Tidak tergantung oleh masalah sekitar.
Apakah COVID masih ada atau tidak? Apakah resesi ekonomi akan terjadi atau tidak? Sukacita, kebahagiaan yang melimpah dari Tuhan akan Dia berikan kepada kita. Kan itu mari kita akan lihat Matius 5 ayat 3-6. Apa saja sikap hati yang benar yang kita harus miliki di tahun 2022 ini. Mari kita akan baca Matius pasal 5 ayat 3-6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yang pertama, kalau kita ingin sehat secara rohani, kalau kita ingin kuat menghadapi segala tantangan, kalau kita ingin berbahagia di tengah persoalan yang ada, kita harus memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ini bukan miskin jasmani, kere, gak punya apa-apa, malah menggantungkan hidup jadi benalu bagi orang lain. Tidak demikian. Yang dimaksudkan di sini adalah miskin di hadapan Allah. Itu adalah orang yang mohon belas kasihan dari Allah, mengemis pengampunan atas dosa-dosanya kepada Tuhan. Dia menyadari kalau dia diampuni, diselamatkan, bisa masuk surga. Itu bukan karena jasanya, amalnya, kebaikannya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Alkitab menceritakan ada seorang Farisi yang masuk berdoa, dan di belakangnya ada pemungut cukai yang juga berdoa. Orang Farisi ini dengan sombong berkata, Tuhan, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Aku berdoa dan berpuasa seminggu 2 kali. Aku membayar persepuluhan. Oh, rasanya dia orang yang sangat rohani kan, sangat spiritual. Tapi ternyata Tuhan bilang orang yang sombong itu pulang dan tidak dibenarkan. Saudara, harus dibedakan antara rohani dan agamawi. Orang yang agamawi melakukan ritual agama karena aturan, demi kemegahan diri. Tapi orang yang sungguh-sungguh rohani adalah orang yang sadar dirinya tidak mampu dan memohonkan anugerah Allah. Seperti pemungut cukai, dia pukul dadanya, dia bilang, Tuhan, ampuni saya, aku orang yang berdosa, ampuni hidupku. Tuhan bilang orang yang merendahkan dirinya, itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Itulah maknanya miskin di hadapan Tuhan. Hati kita mesti rendah di hadapan Tuhan. Saya percaya ciri orang yang benar-benar rohani itu rendah hati, humble. Seperti Yesus yang rendah hati, dia pemilik sorga. Dia meninggalkan tahtanya, lahir di dalam kandang yang hina. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara tahu jenis manusia yang paling nyebelin hati Tuhan apa? Orang yang sombong. Karena sombong itu adalah ciri daripada Lucifer yang ingin menjadi seperti Allah. Jadi Tuhan paling jengkel, paling kesel, paling tidak suka sama orang sombong. Lagi pula apa sih yang kita sombongkan? Kita cuma debu tanah, saudara. Siapa kita? Kalau kita bisa hidup itu anugerah Tuhan. Ada orang bisa bangun rumah besar, punya pabrik besar, punya mobil bagus. Dia dengan sombong berkata, gini-gini hasil keringat saya sendiri. Kalau Tuhan gak kasih kita keringat, kita juga gak bisa keringetan, saudara. Semua adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara punya rumah bagus, naik mobil ke gereja, punya pakaian bagus, handphone terkini, jangan pernah sombong. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jaga hati kita supaya tetap rendah di hadapan Tuhan. Karena kesanalah berkat Tuhan akan mengalir.
Kalau ada orang yang lagi ngomong saling menyombongkan diri, nggak usah terpancing lah. Low profile, high profit itu yang penting, saudara. Saya kadang-kadang lihat ya, ada orang kaya nggak seberapa, sombong selangit, saudara. Ini kadang-kadang ada di pelayan Tuhan juga. Saya juga bingung, saudara. Gerejanya nggak gede, pelayanannya nggak maju, tapi rasanya diri paling hebat, paling benar, dan menghakimi orang lain, mengkafir-kafirkan. Siapa kita ini? Kita ini hanya hidup karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup tahun 2022, sedangkan banyak orang mati 2021, apa karena kita lebih sakti, lebih rohani, lebih hebat? Tidak, kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk dia. Karena itu hiduplah andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oh, saya kenal pejabat hebat, oh saya kenal orang kaya. Bahkan ada orang yang bangga sekali, tahu gak si ini orang paling kaya. Oh si ini, waduh dia sampai tahu, kenal betul tentang macam-macam orang kaya. Saya pikir, apanya yang dibanggakan? So what gitu loh, apa dia kasih makan saudara setahun? Kasih rumah kepada saudara? Enggak juga. Saya percaya bahwa pemberian yang terbaik berasal dari Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya, memberikan sorga kepada kita. Kepada dialah kita harus berbangga. Saudara-saudara, tahun ini akan menjadi tahun kemenangan kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Hidup dalam kerendahan hati, itu cirinya orang yang benar-benar rohani. Orang agamawi makin beragama makin sombong, karena dia rasa dirinya lebih benar dari orang lain. Tapi orang yang spiritual, orang yang rohani sadar bahwa dirinya nggak ada apa-apa. Semua adalah anugerah kebaikan Tuhan. Mari kita jaga hati kita selalu rendah di hadapan Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang kedua saya lihat orang yang benar-benar spiritual, bukan hanya religius, orang yang benar-benar rohani, bukan hanya beragama, itu punya hati yang bertobat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini duka cita apa? Duka cita pertobatan. Bukan berduka cita karena kita kehilangan sesuatu, misalnya rumah kita kerampokan, kita kehilangan jabatan kita, lalu kita berduka cita. Bukan seperti itu. Ini juga bukan karena kita kehilangan seseorang. Misalnya pacar meninggalkan, istri menceraikan, atau suami menceraikan, lalu kita begitu depresi. Keponakan istri saya lagi praktek kepada orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, saudara, di rumah sakit jiwa di Lembang itu. Lalu waktu malam tahun baru, karena dia bisa istirahat sebentar, kita tanya, paling banyak orang dengan gangguan jiwa kenapa? Dan dia bilang ranking nomor 1, diputusin pacar atau diceraikan pasangan. Geliang saudara, jiwanya tidak sehat. Karena apa? Rasa kehilangan. Ya, orang awam bilang udah gila gitu, tapi sekarang harus disebut dengan istilah ODGJ begitu. Ya, orang Indonesia memang pandai melembutkan kata-kata, saudara. Kenapa penyebabnya? Karena kehilangan. Dia tidak bisa menatap hari depan. Itu juga menyakitkan. Tetapi Tuhan bilang yang bahagia bukan orang yang kehilangan sesuatu atau seseorang. Yang disebut bahagia ini adalah orang yang menyadari dirinya orang najis, orang yang tidak benar. Lalu dia menyesali dosanya. Karena itu menyakiti Tuhan, menyakiti sesama. Dan dia berkata, saya bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang, yang telah memboroskan harta milik bapaknya. Lalu dia sadar keadaannya yang memprihatinkan. Dia seperti orang yang berada di kandang babi, makan makanannya babi pun dilarang oleh tuannya. Dan dia bilang, oh ternyata aku pikir rumput tetangga lebih baik daripada rumput di halaman rumahku sendiri.
Aku pikir kalau aku keluar meninggalkan hubungan dengan Bapa, aku akan bahagia. Ternyata aku sengsara, aku mesti balik, aku mesti minta ampun. Aku akan bilang aku gak layak jadi anakmu, jadikan aku budakmu saja. Tapi Bapa berkata, anakku, kamu telah mati tapi hidup kembali. Dia mengadakan pesta, memulihkan anak yang hilang ini. Saudara sekalian, bukankah sikap seperti itu yang selalu kita harus miliki? Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun 2021 yang menyakiti hati Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi pergumulan di dalam batin kita. Saya rasa sikap yang paling baik adalah sikap seperti anak yang terhilang. Aku telah berdosa kepada Bapa, aku enggak layak, tapi aku mau minta ampun dan bertobat. Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Betsheba. Tapi kemudian dia berkata, Tuhan basuhlah hatiku, sucikan aku. Jangan ambil rohmu yang kudus di dalam batinku. Sehingga dia bisa berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudara, kita semua bisa salah, bisa berdosa. Tetapi yang penting kalau kita punya sikap seperti Daud, bertobat, minta ampun, maka kerohanian kita akan maju. Orang yang rohaninya akan padam, itu siapa? Orang yang mengeraskan hati. Roh Kudus sudah berbicara di dalam batin, tapi dia tolak terus. Mungkin dalam Alkitab kita bisa bandingkan dengan Yudas. Dia salah, Tuhan berusaha untuk menarik dia di dalam kasih-Nya, tapi dia menolak. Karena dia mengeraskan hatinya, saudara-saudara. Jangan keraskan hati, berontak waktu orang tuamu menegur. Atau mungkin waktu pasanganmu mengingatkan, waktu temanmu kasih tahu, jangan masa bodoh. Uang-uang saya, badan-badan saya, hidup-hidup saya, kepo banget sih. Loh saudara, orang kalau memberitahu kepada kita tentu motivasinya baik. Itu sebabnya sangat baik kalau kita punya teman-teman di dalam kelompok sel, orang-orang yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita hatinya tidak keras tapi mau bertobat. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata demikian, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi ada dua jenis duka cita. Yang satu positif, yang satu negatif. Duka cita dari dunia membawa kematian. Seperti Yudas, sadar salah. Tapi dia bilang, udahlah, udah kepalang. Lalu dia mati bunuh diri. Sedangkan duka cita yang berkenan kepada Allah adalah yang membawa pertobatan dan keselamatan. Seperti Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, tapi kemudian dia bertobat. Ada ayat yang menarik dari Matius 26 ayat 75, dikatakan demikian. Maka teringatlah Petrus akan yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Neraka akan dipenuhi dengan orang-orang yang menyesal. Seperti Yudas. Sorga akan dipenuhi dengan orang-orang yang bertobat seperti Petrus. Yudas menyesal, Petrus menyesal. Apa bedanya? Yudas menyesal, tapi dia lari tinggalkan Tuhan, mati gantung diri. Tapi Petrus menyesal, lalu dia bertobat. Dan Alkitab berkata, dia menangis dengan sedihnya dan pergi keluar. Selama ini dia ada di lingkungan orang-orang yang menghujat Yesus, yang membenci Yesus. Dan karena itu dia terpengaruh. Dan kemudian dia menyangkal. Tapi ketika dia sadar perbuatannya menyakiti hati Tuhan, dia menyesal, dia menangis. Dan ada satu langkah yang luar biasa, dia pergi keluar. Apa gunanya saudara menyesal dan menangis kalau engkau tidak meninggalkan lingkungan kafir? Kalau engkau tidak meninggalkan pergaulanmu yang buruk, kalau engkau tidak meninggalkan cara hidup yang sia-sia, menyesal tidak menyelamatkan.
menyesal akan membawa kita pada penghukuman kalau kita tidak pernah balik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa kita. Saudara, maukah kita pada tahun ini benar-benar berduka cita karena hati yang menyesali dosa dan kemudian bertobat, sehingga kita berkata mereka akan dihiburkan oleh Tuhan. Ada sukacita karena pengampunan dan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Orang yang benar-benar rohani bukanlah orang yang gak pernah salah, tapi orang yang bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya ketika dia bersalah. Kiranya Tuhan memberikan hati yang rohani, bukan agamawi, dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang ketiga, orang yang benar-benar rohani itu cirinya hatinya lemah lembut. Artinya tidak liar, tidak berontak, tapi tunduk kepada Tuhan. Ilustrasi yang digunakan untuk bicara tentang hati yang lemah lembut ini seperti kuda liar di hutan yang bisa dikendalikan dengan kekang, sehingga dia menjadi kuda yang jinak dan bisa diarahkan oleh tuannya. Tuhan juga mau kita jadi orang yang tidak liar, dengan nafsu yang liar, bawa maunya sendiri, berontak kepada Tuhan tapi taat kepada Tuhan. Ada orang yang hidupnya liar dari sudut pemandangan Tuhan, yaitu Saulus. Dia membenci kekristenan, dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Langsung dia tertunduk jatuh dari tunggangannya. Dan dia berkata, ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Itu momentum pertobatan dia. Dia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tersungkur. Dan Tuhan berkata, aku akan memberitahukan tugasmu. Saulus berubah menjadi Paulus, Rasul Allah yang luar biasa. Natal yang baru saja kita rayakan mengingatkan kita juga pada seorang yang hatinya lemah lembut. Namanya Ibu Maria. Dia sudah mau menikah dengan Yusuf. Tetapi Roh Kudus, malaikat datang dan berkata, kamu akan melahirkan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, impiannya buyar karena Tuhan mengintervensi dan memberikan sebuah tugas yang berat untuk dia. Tapi apa yang dikatakan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Taat itu sulit, saudara-saudara. Tapi ketaatan mengandung berkat. Ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Dan itu terjadi apakah hati kita lemah lembut di hadapan Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi dalam kehidupan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan kita berontak kepada pembentukan Allah. Seperti Saul, raja dalam perjanjian lama, itu berontak kepada kehendak Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan iri, kebencian, bahkan kemudian roh jahat menguasai dia. Dia pergi ke dukun dan mati bunuh diri. Bayangkan, dia orang yang diurapi oleh Allah, tapi mengakhiri hidupnya tidak finishing well. Karena apa? Hatinya yang penuh dengan pemberontakan, hati yang keras, tidak lemah lembut. Tuhan mau kita hidup dalam kelembutan. Alkitab mengajarkan bahwa kelemah lembutan adalah buah roh. Ini adalah sifat Kristus yang harus nyata dalam diri kita, yang ditandai dengan kerendahan hati, menghargai orang lain, ada sopan santun dalam pergaulan. Alkitab berkata, hendaklah masing-masing menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Bukan pemberang, mudah marah, dan juga pemberontak, saudara-saudara. Ada orang yang gampang marah, ngamuk terus dalam hidup. Dan ini tidak menimbulkan suasana yang indah di dalam keluarga. Saya percaya bahwa atmosfer di dalam keluarga
itu banyak tercipta daripada sikap daripada wanita. Jadi kalau seorang istri, seorang ibu nggak gampang bete, kata-katanya baik, itu atmosfernya tenang, damai, sejahtera. Karena dia punya roh yang lemah, lembut, dan tentram yang sangat berguna bagi lingkungannya. Kalau suami diktator, istri gladiator, rumah pecah, saudara. Tapi ketika seorang wanita berkata, Tuhan berikan kelembutan hati, itu damai sejahtera akan mengalir. Saudara sekalian, apakah engkau ingin rumah tanggamu bahagia? Istri memegang peranan yang sangat penting, menciptakan keteduhan dengan roh yang lemah lembut. Jangan punya hati yang suka mau perang, maunya bikin ribut. Tapi biar hati kita lembut, penuh dengan damai sejahtera. Orang yang gampang marah, meledak, akan rugi sendiri. Saya ingat satu kali ada seorang pengusaha besar, dia punya banyak pabrik, punya banyak usaha. Satu kali dia sidak, pergi ke salah satu perusahaannya, dan kemudian dia lihat situasi tanpa memberitahukan yang lain. Dan dia perhatikan ternyata pada jam kerja ada seorang karyawan yang berdiri di luar kantor, lagi santai, lagi ngerokok, saudara, nggak mengerjakan tugasnya. Wah, langsung marah dia. Dia bilang, kamu sini, kamu digaji berapa di sini? Penghasilan saya mungkin 3-4 juta Pak sebulan. Udah ini uang buat kamu. Kamu keluar, kamu tinggalkan kantor ini. Saya nggak mau punya pegawai malas seperti kamu. Orang itu gemeter-gemeter langsung lari, saudara sekalian. Dan bos ini masuk, saudara, anak buahnya kaget karena dia mendengar bosnya baru marah-marah, dan bosnya tanya, kamu tahu nggak itu dari divisi mana itu? Saya baru pecat dia. Lagi orang kerja, dia santai-santai ngerokok di luar. Semuanya diem, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Maaf Pak, dia sebetulnya nggak kerja di sini Pak. Dia yang jual es cincau. Ini kebetulan gelasnya masih ada di sini, dia lagi nungguin gelasnya. Hah? Penjual es cincau? Tapi jutaan rupiah udah hilang, saudara sekalian. Karena apa? Tidak lemah lembut, langsung marah, langsung meledak, dan ternyata itu sangat merugikan. Nah, kita juga harus tahu bahwa kelemah lembutan itu berbeda dengan kelemahan. Meekness is not weakness. Lemah lembut itu bukan yang kalau jalan begitu, saudara, kayak laki, kayak perempuan, feminin sekali. Bukan itu. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan beda dengan kelemahan. Kelemah lembutan adalah kekuatan karakter, yaitu orang yang mampu menguasai diri dan emosinya. Contohnya adalah Musa, dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya. Dan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apakah orang yang lemah lembut gak bisa marah? Itu orang lemah. Tapi orang yang lemah lembut bisa marah pada waktu yang tepat. Lihat, ketika ketidakbenaran itu ada di depan mata, bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun, tempat orang berjual beli, dan tidak lagi kusuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan marah mengambil cemeti. Saya rasa Mike Tyson aja gak berani, saudara sekalian, melakukan hal ini. Tetapi ketika Yesus dihujat, disalib, dia tidak marah. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Kadang-kadang kita beda. Pokoknya kamu mau nyakiti siapapun gak urusan, aku gak marah. Tapi jangan ganggu saya, aku akan marah besar. Beda banget sama Yesus ya. Yesus melihat ketika bait Allah diganggu, dia marah. Ketika dirinya diganggu, dia tidak marah. Kok terbalik banget kita sama Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan mau kita memiliki kekuatan yang terkendali, karakter yang sungguh-sungguh tidak dikuasai oleh emosi sesaat, tapi taat kepada kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang sedemikian? Dia akan memiliki bumi, artinya dia akan diberkati oleh Tuhan. Seperti Abraham,
Tuhan berkati menjadi bangsa yang besar. Kemanapun dia melangkah, Tuhan berikan itu sebagai milik pusakanya. Bukan hanya bumi di sini, tapi juga bumi yang baru di dalam kekekalan nanti selama-lamanya. Saudara, saya percaya orang yang rohani bukan orang yang suka menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Tapi dia punya roh yang lemah lembut dan tentram di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang rohani adalah hatinya lapar dan haus akan kebenaran. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, Tuhan senang mencari orang yang rindu akan Tuhan, rindu akan perkara rohani. Seperti rusa yang merindukan mata air yang sejuk, begitu juga aku rindu kepada Tuhan. Cirinya orang yang duniawi apa? Rindu perkara-perkara di dunia. Hidupnya hanya kejar uang. Apa yang dicari orang? Uang. Dia rindu mengejar jabatan. Dia rindu mengejar perkara-perkara yang sebetulnya fana dan sementara. Cara pandang dan nilainya beda. Saudara ingat ketika Yesus datang ke Betania, Marta sibuk melayani. Maria itu bukan pemalesan, saudara sekalian. Maria adalah orang yang fokus ketika Yesus datang. Aku gak mau sibuk dengan yang lain. Aku mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataannya. Karena perkataan Yesus lebih indah daripada hal-hal yang lain. Seperti Elisa. Ketika Elia mau terangkat naik ke sorga, Elisa mengikuti dia. Dan Elia tanya, kamu mau minta apa? Mau minta uang, minta rumah, minta jabatan? Dia bilang, aku hanya minta pengurapan double porsi. Tuhan mengurapi engkau luar biasa. Aku mau dipakai oleh Tuhan seperti engkau, bahkan 2 kali lipat. Beda sekali dengan hamba Elisa yang bernama Gehasi, yang justru mengejar Naaman untuk mendapatkan harta dunia. Gehasi mendapatkan harta itu, tapi dia kusta sampai matinya. Saudara sekalian, berbeda sekali dengan Elisa yang rindu pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan. Saya percaya orang yang rohani adalah orang yang hidupnya benar. Dia mencari Tuhan dalam doa dan firman, menjauhkan diri dari pencobaan yang ada, sehingga hasilnya dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingin berkemenangan, utamakan Tuhan, cari perkara di atas, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cari wajahnya, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Apakah hati kita lapar dan haus akan kebenaran? Banyak orang yang gak punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Berdoa jarang, baca Alkitab malas. Bahkan hadir dalam ibadah pun menjadi sesuatu yang menjemukan bagi dia. Maukah kita berkata, Tuhan, biar aku lapar akan perkara-perkara rohani. Aku rindu untuk mengenal Tuhan lebih. Karena yang saudara cari dalam hidup ini hanya perkenanan Tuhan. Aku hanya ingin Tuhan senang. Aku hanya ingin ketika Tuhan datang, Dia berkata kepadaku, baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Terimalah kebahagiaan yang telah aku siapkan sejak dunia belum dijadikan. Saya ingat ada seorang anak yang dilatih piano oleh orang tuanya sampai menjadi pianis yang hebat. Satu kali dia mengadakan konser tunggal di kota tempat kelahirannya. Ada mungkin hampir 1.000 orang yang hadir menyaksikan konser itu. Waduh, dia mainkan lagu dengan pianonya begitu bagus, saudara sekalian. Dan sampai lagu yang terakhir, semua orang berdiri memberikan standing ovation, bertepuk tangan, layar ditutup. Pianis ini sudah hilang dari pandangan mata penonton, tapi orang tidak mau pulang. Semua orang berkata, mainkan lagi, mainkan satu lagu lagi. Manajernya lompat dari tempatnya dan dia bicara kepada pianis ini di belakang layar, mainkan satu lagu lagi. Tidak ada orang yang mau pulang, semua mengeluh-elukan engkau. Dia bilang, oke Pak Manajer,
Tapi saya mau ngintip dulu, dia lihat dari layar. Oh, semua orang berdiri bertepuk tangan, tapi dia tutup tempat itu, dia tutup layar itu dan dia bilang, maafkan Pak Manajer, saya tidak jadi memainkan satu lagu lagi karena aku lihat di balkon ada seorang kakek tua yang tidak berdiri dan bertepuk tangan. Manajernya ngintip, dia bilang, iya benar. Tapi apa peduli kamu dengan kakek tua itu? Mungkin dia nggak ngerti ilmu musik. 1000 orang bertepuk tangan, mengapa engkau terganggu dengan satu kakek tua itu? Tapi pianis ini berkata, kamu tidak tahu Pak Manajer, kakek tua itu adalah guru piano saya yang pertama ketika saya masih kecil. Saya nggak peduli semua orang tepuk tangan karena aku main ini hanya untuk mencari perkenanan hatinya. Apakah dia suka dengan permainanku atau tidak? Beri aku waktu. Kalau ada kesempatan tahun depan aku akan konser lagi di sini. Dan aku nggak peduli, nggak ada orang yang tepuk tangan, nggak ada orang yang berdiri memberikan standing ovation. Aku hanya ingin lihat kakek tua itu berdiri, bertepuk tangan, mengacungkan jempolnya, dan berkata, baik sekali permainanmu. Apa yang kita paling rindukan dalam hidup ini? Punya rumah besar, mobil lebih bagus, harta lebih banyak, ataukah perkenanan Tuhan yang kita cari? Kalau engkau mengejar Tuhan, semua yang lain Tuhan tambahkan sebagai bonus. Tapi biar kita cari perkenanan Tuhan. Semua orang bisa memuji saudara, Tuhan berkata, aku tidak suka dengan engkau, enyahlah engkau. Bisa apa kita? Tapi walaupun orang mungkin menghina kita, tapi kalau Tuhan berkata, well done, good and faithful servant, baik sekali perbuatanmu, engkau setia kepadaku, hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan terbesar. Karena itu sebagai konklusi saya dorong kita semuanya, bangunlah inner man, manusia batin, miliki kesehatan rohani. Jangan hanya menampilkan penampilan luar, performance. Kalau saudara lihat gambar di depan ini ada lingkaran. Yang luar itu performance, penampilan kita, baju yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, hebatnya kita di pandangan manusia. Itu yang paling luar, itu kulitnya. Yang Tuhan inginkan adalah yang core, yang paling dalam. Dan apa itu? Roh yang luar biasa, kerohanian, spirit of excellence. Banyak orang berpikir, oh yang paling penting karakter. Oh karakter sangat penting saudara. Itu bicara tentang sifat yang baik yang kita harus miliki. Tetapi saya mau bilang ada yang lebih dalam daripada karakter sifat yang baik. Yaitu kerohanian, spirit. Karena ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya jati diri kita. Sebab jika rohani itu sehat, itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Roh yang luar biasa membuat karakter kita cemerlang. Hikmat Allah ada dalam hidup kita. Keterampilan kita meningkat. Performa kita menjadi lebih baik. Sikap hati yang benar membuat kerohanian bersinar. Alkitab berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan dan sebagainya. Dan bukankah 9 buah roh yang disebutkan ini adalah karakter yang baik, yang merupakan hasil dari buah roh. Dan apa yang dimaksudkan dengan buah roh? Ketika kita punya relasi yang baik, membangun spiritualitas kita, karakter itu akan nyata dalam hidup kita. Saudara, saya percaya inti dari segala perkara adalah spiritualitas. Kita harus makin mengejar Tuhan, mengejar perkara-perkara rohani. Karakter akan muncul yang baik, hikmat Tuhan akan berikan sehingga engkau bisa mengatasi masalah dalam dunia ini. Skill, keterampilan saudara itu akan makin bertambah dan performa saudara akan menjadi lebih indah. Jangan mulai dari luar ke dalam, tapi from inside out, dari dalam keluar. Dan yang paling penting adalah kerohanian kita. Miliki spirit of excellence. Karakter kita akan jauh lebih baik. Dan hal-hal yang lain akan lebih diberkati Tuhan.
Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau menjaga diriku sehingga aku memiliki kesehatan rohani, sehingga aku kuat menang menghadapi tantangan di tahun 2022. Saudara yang mau berkata demikian, berdoalah. Minta hati kita dijamah Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia akan menjamah kita. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini, silahkan transfer dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dan satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Rindu kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami rindu berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di saat-saat pandemi COVID ini. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kehidupan sehari-hari, baik pergumulan apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan masih terjadi atas hidup kami. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami penderitaan COVID, terinfeksi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Mereka yang terpapar COVID Tuhan, kami percaya ada berkat kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Kami letakkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran Menteri, Kapolri dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka boleh mengatur negara kami dengan baik, adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito. Di mana ketiga hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi domba-domba yang mengerti kebenaran firman. Memimpin kami menjadi domba-domba yang misioner. Sehingga menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini. Tapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu, Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.